Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbahagialah saudara yang sampai hari ini menikmati kasih setia Tuhan yang luar biasa. Saya percaya setiap kita rindu mendapat kekuatan yang baru. Saya percaya setiap kita rindu daripada mendapat jawaban dari segala macam pergumulan persoalan kehidupan kita. Ada banyak tantangan dalam kehidupan kita, namun kita mesti percaya bahwa jawaban itu ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ikuti worship at home pada saat sore hari ini. Itu yang akan meneguhkan, mengkuatkan kita. Kita akan melampaui banyak perjalanan kehidupan sehingga kita mampu menghadapinya. Mari terlebih dahulu kita akan berdoa mengawali acara ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Kami berbahagia Tuhan karena memilikimu. Engkau yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Engkau yang memimpin setiap langkah demi langkah kami Tuhan. Proses kehidupan sedang kami alami Tuhan. Namun kami bersama dengan Engkau. Kami kuat, kami teguh Tuhan. Karena Engkau yang kami sembah, yang kami andalkan adalah pribadi yang luar biasa. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami semua. Hamba-Mu para pelayan Tuhan yang melayani sore hari ini dengan kuasa urapan daripada Allah yang maha tinggi. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah dan doa Allah. Datanglah kerajaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Biar segala yang bernapas memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Biarkanlah yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesus besar, sebab nama-Mu mulia. Biarkanlah yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Bersorak-sorak, bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Oh, biarkanlah yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Bersorak-sorak, bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia
bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Amin saudara. Dia Raja di atas segala Raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Yesus yang kita sembah adalah Allah yang perkasa. Amin. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Amin. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajarlah Kau Yesus. Amin.
biasa Engkau Tuhan. Ada keajaiban di dalam Engkau Tuhan. Dan kami pastikan hidup kami akan selalu aman bersama dengan Engkau. Karena Engkau yang menopang kehidupan kami Tuhan. Engkau yang menjagai kami Tuhan. Amin. Haleluya. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Yesus keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Engkaulah sandaran kami yang kuat dan kokoh Tuhan. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Haleluya. Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Yesus, Yesus keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Amin. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Amin. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Kami akan selalu aman bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau tempat menara yang kuat dan teguh Tuhan. Tidak ada satupun yang sanggup menggoyahkan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Tantangan sebesar apapun Tuhan, kami bersama dengan Engkau, kami teguh dan kuat Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami. Segala perkara dapat kami tanggung Tuhan. Di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami ya Tuhan. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan.
Yesus tak pernah gagal. Menolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Amin, haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Oh, segala perkara dapat ku tanggung. Oh, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, Engkau penolongku Tuhan, Engkau penolongku. Oh, segala keperluanku, kebutuhanku Tuhan, Engkau yang menyiapkan, Engkau yang memenuhinya. Tidak ada yang harus kami takutkan, tidak ada yang harus kami khawatirkan. Oh, segalanya mungkin bagimu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Mu. Oh, yang memberi kekuatan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Engkau menara yang teguh, Engkau tempat aman bagi kami yang bernaung. Inaya karala barala barala yase, irara batana yaso, irala barala barala yasa, irara barala yase. Engkau menjamin hidup kami Tuhan. Kami lalui bersama-Mu Tuhan.
kami dapat ketenangan, sukacita, damai sejahtera bersamamu Tuhan, bersamamu Yesus. Haleluya. Hirarapatana yasi, hirarapatana yasu, hirarapakatana yasan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara saya serahkan pada Bapak Irwan untuk menyampaikan firman Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Yesus, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kami mau tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Ku mau tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami yang mengalami mungkin kelemahan secara fisik, kelemahan secara rohani ya Tuhan. Biarlah setiap kami belajar datang kepadamu, sumber air kehidupan yang akan menyegarkan kembali jiwa dan rohani kami. Kami rindu ya Tuhan merenungkan firman-Mu pada sore hari ini. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang kami renungkan itu boleh menjadi kekuatan pemulihan bagi tubuh dan jiwa kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau siap berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang semua siap merenungkan firman Tuhan katakan amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan bersama melalui suatu kisah di dalam kitab Raja-Raja ya. Kita buka 1 Raja-Raja pasal 19. Ini adalah kisah mengenai Elia. Ayat 1-8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya.
Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Lanjut. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Kita kembali ke ayat pertama ya saudara. Jadi ini latar belakang ceritanya. Elia ini kan habis berperang ya, melawan nabi-nabi Baal. Dan pemimpinnya itu adalah Isabel. Isabel ini marah besar. Marah karena tahu nabi-nabinya dibunuh gitu. Lalu saking marahnya Isabel ini ngirim utusan ke Elia. Memberikan ancaman. Intinya itu kira-kira ancamannya kamu akan saya bunuh gitu. Ancamannya Isabel. Nah, yang lucu itu begini. Elia kan sebelumnya habis mengalahkan ratusan nabi. Lah ini lawan satu orang ya, Isabel. Dia malah takut. Takut. Nah, ini menunjukkan seperti ini saudara. Elia ini ternyata juga seorang manusia ya. Dia waktu mengalahkan ratusan nabi Baal, itu dia sebetulnya kan menggunakan kekuatan dari Tuhan. Bukan dengan kekuatannya sendiri sebetulnya. Makanya kenapa dia waktu melawan nabi-nabi Baal itu dia menang. Nah, tetapi ketika diancam oleh Isabel, tiba-tiba dia lupa ya akan semua peristiwa, semua penyertaan Tuhan yang sudah dia alami, itu dia lupa. Dan malah takut. Bukan hanya takut saudara, Elia itu lari, kabur. Nah, dari Israel dia kabur lari ke padang gurun. Nah, di sini tuh ada beberapa analogi-analogi saudara. Yang pertama ya, Elia itu mengalami keputusasaan. Dia putus asa. Dia merasa lelah. Mungkin secara fisik merasa lelah. Dia berpikir aku barusan perang ya lawan nabi-nabi Baal. Dia mungkin rasa capek. Lalu belum hilang capeknya, muncul ancaman dari Isabel. Dan dia merasa, waduh wes gitu. Istilahnya gitu kalau orang sekarang tuh ya sudahlah gitu. Dia merasa ciut gitu loh, hatinya ciut. Putus asa, merasa kelelahan. Dan dia merasa sendirian itu saudara. Di dalam pelayanannya. Kan memang dia sendirian cuma ditemani bujangnya saja kan. Nah, lalu dia ini merasa putus asa, saking putus asanya Elia, ini hamba Tuhan yang depresi saudara. Saking depresinya Elia, dia lari ke padang gurun. Nah, di padang gurun ini melambangkan saudara, depresi. Rasa putus asa, rasa mungkin ingin mati, kecewa gitu saudara. Jadi saking depresinya sampai minta mati sama Tuhan, aku pulang ya wes Tuhan itu. Kita itu sering merasa seperti itu saudara. Kalau kita kecewa ya, kita merasa sudah mencoba segala cara. Tetapi kita menganggap Tuhan itu belum menjawab. Atau mungkin kita menganggap kok masalah terus gitu. Dan akhirnya kita ini lama-lama merasa depresi. Dan mungkin muncul keinginan-keinginan untuk, aku enggak usah suwe-suwe di dunia wis, tidak usah lama-lama. Nah, hal ini merupakan sesuatu yang berbahaya saudara. Karena sekali lagi ya, padang gurun ini melambangkan masa di mana Elia itu mengalami keputusasaan. Nah, kenapa ketika Elia ini lari ke padang gurun ini berbahaya? Gini saudara, kalau dilihat dari
peta geografisnya ya. Saya kebetulan mempelajari petanya dari Israel, itu kan ke padang gurun namanya itu Kades Barnea. Lah, Kades Barnea ini wilayahnya Raja Yosafat, tetangganya si Raja Ahab. Kan Isabel ini kan di wilayahnya Raja Ahab. Lalu punya raja tetangga gitu namanya Yosafat. Nah, Yosafat sama Raja Ahab ini berteman baik. Artinya Elia lari ke padang gurun Kades Barnea ini pun juga bakal beresiko dibunuh. Karena kerajaan ini bersahabat gitu. Seperti itu. Nah, singkat cerita, akhirnya Elia ini tertidur. Mungkin saking kelelahannya, saking putus asanya, lalu dia itu tertidur. Nah, ini yang penting saudara. Bagaimana cara Elia itu bisa bangkit dari keterpurukan? Kita akan lihat ayat yang di sini ya saudara. Ayat 6, silakan. Ini ada sesuatu yang luar biasa. Ayat 6. Ketika ia melihat sekitarnya, ini ceritanya kan dia dibanguni sama malaikat. Elia bangun gitu. Makanlah gitu. Lalu Elia ini bangun. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Dan sebuah kendi berisi air. Gini saudara. Waktu saya renungkan ayat ini ya. Ini mengandung arti seperti ini. Roti bakar. Saudara ingat bahwa di ayat firman Tuhan yang lain bahwa roti itu adalah perlambang Kristus saudara. Perlambang firman Allah yang hidup. Ya, jadi roti itu adalah firman Allah yang hidup. Ingat bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi roti ini bisa digambarkan sebagai sebuah firman ya, firman yang hidup. Lalu air itu Roh Kudus artinya saudara. Air itu Roh Kudus. Air ya, kan bisa dilambangkan anggur, air, pokoknya yang menyegarkan jiwa. Nah, kita kalau mau bangkit ya dari keterpurukan, dari keputusasaan, ini harus makan sama minum saudara. Makan apa? Makan firman Tuhan. Minum apa? Ya minum dari air kehidupan. Kita mesti datang kepada Tuhan. Mengalami curahan air kehidupan yang baru gitu saudara. Jadi kita ini mesti makan dan minum. Sampai diulang 2 kali saudara. Di ayat 5 itu coba dilihat ayat 5. Ayat 5. Itu kan diomong bangunlah dan makanlah. Lalu ayat 7. Diulang lagi. Bangunlah, makanlah. Kali ini dikasih tujuan ya saudara. Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh. Artinya apa? Kalau kita ini berusaha keluar dari padang gurun tanpa makan dan minum, tanpa firman Tuhan, tanpa kita datang dan minum dari air kehidupan, maka nanti perjalanan kita keluar dari keputusasaan ini akan terlalu jauh, terlalu sulit, terlalu lama. Malah bisa-bisa enggak sampai, saudara. Makanya ini harus makan sama minum. Jadi kita ini kalau misalkan kepingin bangkit dari rasa putus asa, pingin bangkit dari padang gurun kekecewaan, apa yang mesti kita lakukan saudara? Mesti makan, yaitu makan firman Tuhan, dan minum dari air kehidupan. Jadi 2 ini harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita bisa cepat sampai ke tujuan kita lah. Tujuan sebenarnya adalah gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Ya, jadi solusi dari keputusasaan ya, solusi dari rasa kecewa, dari kekeringan ya, dari kondisi hati yang mungkin merasa depresi, ingin mati, solusinya itu cuma makan dan minum. Yaitu makan firman Tuhan dan minum dari air kehidupan. Amin. Jadi 2 hal ini sebetulnya memang apapun yang terjadi ya dalam kehidupan kita, memang selalu 2 hal ini saudara. Harus makan firman Tuhan, harus minum air kehidupan. Makan firman Tuhan dengan cara apa? Ya baca. Kalau saudara nggak mau baca, dengarkan khotbah-khotbah, dengarkan firman Allah.
Zaman sekarang ini banyak saudara fasilitas. Saudara bisa dengar dari YouTube, bisa. Dengar renungan dari kiriman-kiriman orang di WhatsApp, bisa. Saudara mau download aplikasi lalu putar Alkitab audio, bisa. Tidak ada alasan sekarang. Kalau saudara mau keluar ya dari padang gurun, keluar dari rasa putus asa, keluar dari rasa lelah, keluar dari semua rasa kecewa. Tidak ada jalan lain kecuali makan firman Tuhan dan minum dari air kehidupan. Amin saudara. Jadi kekuatan sejati ya, itu sebetulnya kita dapat hanya dari Tuhan saja. Jadi setelah Elia ini makan dan minum, maka dia punya kekuatan. Coba ayat 8. Ini yang terjadi setelah dia makan dan minum. Kan tidak masuk akal ini saudara. Setelah makan dan minum, makannya kan cuma 1 kali, minumnya 1 kali. Dia beroleh kekuatan oleh karena makanan itu, ya kan? Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke Gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Jadi dia memang mendapatkan kekuatan itu gara-gara makan dan minum itu tadi. Jadi ayat-ayat ini jelas ya, memberikan gambaran ya kepada kita. Sebagai orang-orang yang mengikut Kristus, kita ini harus kadang-kala ini kadang kita mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan, mengalami keputusasaan dan sebagainya. Ingatlah, kita perlu datang kepada Tuhan, kita perlu makan dari firman Tuhan, kita perlu minum daripada Tuhan. Dan oleh karena firman yang kita makan dan air kehidupan yang kita minum, maka kita pasti akan mengalami kekuatan yang baru. Yang membuat kita ini bisa kembali bangkit, lalu kita berjalan lagi dan sampai ke tujuan ilahi. Yaitu Gunung Allah ya saudara, Gunung Horeb. Tujuan yang sudah dari awal ditentukan oleh kita. Amin. Saya ingin menyanyikan satu pujian. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Main F mungkin ya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi katakan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, oh penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi katakan, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Isworo, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku
Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Di saat-saat yang sulit dan mendesak dalam kehidupan kita, Dia tahu apa yang harus kita lakukan, kita perbuat. Kita tetap menyerah kepada Tuhan. Mari kita menghidupi firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan persoalan kita. Biarkan Roh Kudus menuntun setiap langkah saudara, sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil setuju dengan apa yang Tuhan mau. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Yang Dia berjanji dalam firman-Nya, aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Mari saudara, kita akan terus ikuti worship at noon setiap hari, sehingga setiap hari kita mendapat kekuatan yang baru. Gereja ini menyediakan sarana untuk kita mendapat jawaban dari setiap pergumulan-pergumulan kita. Ikuti tiap-tiap hari, ada firman Allah, ada pujian yang meneguhkan dan menguatkan kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Allah yang menguatkan, meneguhkan kita, bahkan mengingatkan kita. Saya percaya firman Tuhan pada saat sore hari ini itu menjadi jawaban bagi pergumulan saudara. Haleluya, Yesus Tuhan, haleluya. Mari saudara yang ada di rumah-rumah, saudara yang sedang dalam pergumulan, ingat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya pada sore hari ini. Pegang, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Dia ajaib, sanggup melakukan segala sesuatu di luar pemikiran kita, di luar angan-angan kita. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kalau tiap-tiap kali Engkau menasihati kami, tiap-tiap kali Engkau memberikan firman untuk meneguhkan kami Bapa, supaya kami tetap kuat ya Tuhan. Untuk kami tetap kuat Tuhan, kami harus makan firman-Mu, menikmati firman-Mu, membaca firman-Mu, dan menghidupi firman-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu menuntun setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Ada banyak hal dalam hidup ini Tuhan yang kami tidak mengerti. Ada banyak hal yang buat kami Tuhan tidak mampu dan tidak sanggup menghadapinya. Namun kami percaya Engkau Roh Kudus yang sanggup menuntun langkah kehidupan kami. Setiap kami sedang menuju proses kehidupan yang sesungguhnya, Tuhan, menuju dalam kemuliaan demi kemuliaan ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau teguhkan setiap kami umat-Mu, dimanapun kami berada dan tinggal ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ada banyak kesempatan yang kami buang sia-sia, Tuhan ampuni kami Bapa. Seringkali kami jadi lemah, tidak berdaya karena mengabaikan firman-Mu ya Tuhan. Mengabaikan perjumpaan kami dengan Engkau, di dalam persekutuan-persekutuan pribadi kami dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah mulai sore hari ini Tuhan, kami ambil keputusan Tuhan, untuk kami menikmati makanan rohani, firman-Mu Tuhan dan perkataan-Mu ya Bapa. Kami mau berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu. Kami mau melangkah sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan. Sehingga hidup kami dalam keluarga kami Tuhan mengalami keberhasilan. Di dalam pekerjaan kami mengalami keberuntungan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, iblis bekerja lembur, namun Engkau senantiasa menyertai kami, karena Engkau Allah Immanuel yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk ibadah worship at home pada sore hari ini yang meneguhkan, menguatkan setiap kami Bapa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.